Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Pemirsa, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang hadir membersamai kami, yang nonton untuk di channel kami ini. Di sore hari ini kami ingin menyampaikan di Ramadan yang tak terasa yang keempat ini, kami diamanahkan untuk menyampaikan tema kita pada malam ini adalah tentang makanan sahur mendapatkan keberkahan. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Adalah yang pertama mengenai definisinya. Apa sih sebenarnya sahur? Kapan sebenarnya waktunya itu? Dan juga yang kedua mengenai fadilahnya. Ketika kita mengerjakan sahur, maka kita mendapatkan keutamaan-keutamaan atau keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dan yang Allah janjikan kepada kita, serta Nabi sabdakan dalam hadis-hadisnya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun teman-teman berada, maka dari itu kami menyampaikan bahwa sahur ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Habis itu dalam surah Az-Zariyat ayat 18, wal ashari hum yastaghfirun. Dan orang-orang itu di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Maka tak kala kita melihat dari definisi yang ada, sejatinya puasa yang dilakukan, setiap perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh Islam, maka ada hikmah-hikmah yang mesti kita dapatkan. Apa diantaranya? Inilah kita akan kupas bersama mengenai sahur itu mendapatkan keberkahan. Maka dari itu kita coba mulai dulu waktunya. Apa sih sebenarnya waktu sahur ini? Maka sahur ini waktunya itu sebelum terbit fajar, sebelum azan. Maka inilah yang akan kita kaji bersama, bahwasanya sebelum azan itu adalah waktu sahur. Maka dalam sebuah tradisi Rasul mengungkapkan bahwasanya para rasul itu memiliki 3 akhlak. Apa 3 akhlak? Yang pertama menyegerakan berbuka. Yang kedua adalah istilahnya mengakhirkan sahur, dan yang ketiga yaitu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya seperti ini ketika hendak sholat. Maka ini adalah akhlak dari para rasul. Maka dari itu sahur ini sungguh istimewa. Maka dari itu kita lanjut lagi mengenai apa sih fadilahnya, apa sih keutamaannya. Banyak sekali masyarakat muslim tentunya ketika dia sahur, waduh rasanya tak enak. Ketika dia sahur maka nggak didapatkannya istilahnya keistimewaan. Maka dari itu ayo kita coba membersamai bagaimana caranya agar senantiasa. Baiklah, kita lanjutkan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, maka dari itu fadilah-fadilah dalam keutamaan-keutamaan ketika kita melakukan sahur ada 6. Ini 6 akan kami sampaikan. Yang pertama tak lain dan tidak bukan, ketika kita mengerjakan sahur maka mendapatkan keberkahan. Sebagaimana tadi kami sampaikan di awal, bersahurlah kalian kata Nabi kan, karena di dalam sahur itu ada berkah di sana. Maka banyak sekali umat kita ini kadang-kadang untuk sahur susah, untuk bangun itu luar biasa sulitnya. Padahal di waktu sahur itu orang-orang tidur, dan pada waktu itu adalah waktu yang memang luar biasa. Sahur ini ada keberkahan yang akan diberikan. Terus yang kedua, fadilah dalam melaksanakan sahur ini apa? Allah dan malaikat itu akan berselawat kepada orang-orang yang sahur. Yang mana ini? Dalam salah satu hadis yang artinya disampaikan bahwa ketika itu Nabi menganjurkan kepada kita untuk yang namanya melaksanakan sahur. Ketika kita melaksanakan sahur, maka Allah dan malaikat akan berselawat. Berselawat ini bukan selawat yang kita tahu sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, akan tetapi salawat di sini berarti meraih kebaikan-kebaikan dan rahmat. Jadi diberikan kebaikan-kebaikan itu kepada orang-orang yang mana melakukan istilahnya sahur di waktu sebelum dia berbuka. Maka waktu sahur ini paling dianjurkan diakhirkan. Maka dari itu itulah dia kita akan diberi salawat kepada Allah dan malaikat. Adapun yang ketiga,
tentunya tak lupa pula sahur ini itu juga dapat menjadi ijabah. Dosa-dosa kita diijabah oleh Allah. Karena waktu sahur ini, ketahuilah bahwasanya di waktu sahur ini kita diminta untuk dapat memaksimalkan sahur kita. Untuk dapat kita kerjakan, walaupun paling tidak kita hanya meminum seteguk air. Karena di waktu sahur ini Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia melihat hamba-hambanya. Maka tak kalah dilihat apakah mereka ingin, mereka mau, mereka untuk mewujudkannya, maka daripada itu pasti untuk dapat melaksanakannya. Ini dia mengenai sahur. Habis itu lagi yang keempat, tak lain dan tidak bukan adalah, adapun yang keempat adalah sejatinya ketika kita sahur, maka orang-orang yang sahur ini itulah adalah orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena dia menjalankan sahur dengan berharap dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Suatu ketika di Arab Saudi ada seorang ulama ditanyakan, boleh nggak wahai ulama kalau misalnya sahur ini kita tidak buka, tidak puasa? Dulu para sahabat Rasul, ini dia. Ini juga yang kelima, yaitu menjadi pembeda antara orang Yahudi dan Nasrani. Itu tidak ada sahurnya, tetapi kalau kita ada untuk melaksanakan sahur, maka sahur ini pembeda antara kita dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak berbuka puasa, mereka puasanya tuh luar biasa lamanya mungkin. Maka itu dengan sahur itu membedakan kita dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi namanya Qasim. Pada waktu itu ketika turun ayat Al-Baqarah 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini di awal puasa kita sering dengar, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang dahulu berpuasa juga agar kalian bertakwa. Maka Qasim ini semangat. Akan tetapi ketika dia semangat dan dia kerja aktivitas siangnya, didapati dia mau berbuka puasa, ternyata di rumahnya ditanya, "Dek, ada makanan kita untuk berbuka?" Maka istri jawab, "Tidak ada." Maka istrinya pergi meninggalkannya dari rumah itu untuk mencari, mana tahu ada orang-orang yang bisa berbagi makanan dalam berbuka ini. Akan tetapi ternyata ketika dia kembali, dia dapati bahwa suaminya tadi, si Qasim tadi, tertidur. Maka dia tertidur lelap sampai dengan subuh kembali lagi berpuasa. Jadi pada waktu itu surah Al-Baqarah 187 belum turun. Yang baru 183 84 yang memerintahkan agar berpuasa dan orang-orang yang safar, yang sakit boleh mengganti dengan hari lain. Tapi si Qasim ini karena dia seperti itu, maka itulah dia dapat mewujudkan bagaimana caranya agar senantiasa dapat melakukan sahur tadi. Ternyata turunlah ayat 187, wa kulu washrabu wala tabayyanu minal khayti al aswadi minal fajr. Yang mana ditentukan kalian sekalian boleh makan, boleh minum, ya kan, sesuai dengan ketentuan, melihat bahwasanya udah terbit fajar atau belum, antara terang atau tidak. Zaman dulu untuk melihat sudah dia berpuasa atau tidak itu ditentukan dengan apa? Ditentukan dengan matahari. Kalau sudah matahari yang muncul, maka terbit fajar, tidak boleh lagi makan, maka harus berbuka. Maka dia sampai sakit dan pingsan, turunlah ayat tersebut untuk mengingatkan dia. Mungkin inilah pelajaran yang dapat kita ambil mengenai fadilah dan keberkahan untuk mewujudkan yang namanya kebaikan-kebaikan dan fadilah dan keutamaan ketika kita mengerjakan sahur. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Tadi sudah 5 ya. Yang pertama, mendapatkan keberkahan. Yang kedua, Allah dan malaikatnya akan bersalawat kepadanya. Yang ketiga, merupakan ciri dan perbedaan bahwasanya dia tidak lagi membedakan Yahudi dan Nasrani. Dan yang keempat, maka sejatinya orang-orang ini merupakan mengikuti tradisi akhlak Rasul, mengakhirkan sahur. Dan yang kelima, sejatinya ketika kita melakukan sahur itu ada fadilah dan keutamaan agar dimudahkan diijabah dosa-dosa kita.
Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin sikat kali ini karena pembahasan sahur ini sebenarnya cukup panjang, bisa kami paparkan. Karena tapi dengan terbatasnya waktu yang singkat ini, agar pemirsa kaum muslimin dan muslimat agar senantiasa dapat melaksanakan sahur tadi, jangan sampai ditinggal. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.